Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah-kisah misteri di balik terowongan-terowongan kereta api yang ada di Indonesia. Sebelum ke ceritanya, seperti biasa, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke kisah pertama. 1. Terowongan Ijo. Terowongan Ijo merupakan terowongan yang menembus perbukitan kapur Gunung Malang yang terletak di Kebumen. Ada dua terowongan Ijo. Yang pertama adalah terowongan Ijo jalur tunggal yang beroperasi sejak 1887 hingga tahun 2020 yang menjadi jalur kereta Cilacap Yogyakarta. Dan yang kedua adalah terowongan Ijo jalur ganda yang beroperasi sejak 2020 hingga sekarang. Terowongan Ijo jalur ganda ini dibangun di sebelah utara terowongan Ijo jalur tunggal. Terowongan ini dibangun menyusul proyek jalur ganda antara Kroya dan Kutoarjo. Setelah adanya terowongan Ijo jalur ganda ini, terowongan Ijo jalur tunggal kemudian dinonaktifkan, tetapi tetap dipertahankan sebagai peninggalan yang bersejarah. Selama beroperasi, terowongan Ijo jalur tunggal ini memiliki banyak kisah misteri. Terowongan Ijo jalur tunggal ini dibangun sejak zaman Belanda di tahun 1885 hingga 1886 dengan sistem kerja paksa. Banyak pekerja yang meninggal selama pembangunan terowongan ini karena sakit dan kelelahan. Konon katanya, mayat-mayat dari pekerja ini dikuburkan begitu saja di sekitar terowongan. Cerita mistis ini diperkuat dengan pengalaman orang-orang yang mengaku pernah melihat sosok astral di terowongan ini. Ada cerita dari seorang petugas yang sedang bekerja untuk melakukan pengecekan bantalan dan kunci penambat rel. Saat itu, ia didatangi oleh sosok pria yang menggunakan seragam yang sama dengannya. Mereka pun saling sapa dan pria misterius itu meminta si petugas untuk bekerja dengan hati-hati. Namun, ketika pria tersebut pergi, si petugas sadar kalau pakaian yang dikenakan oleh pria misterius itu sebetulnya mirip dengan seragam yang ia kenakan, tetapi logo mereka berbeda. Seketika, si petugas langsung menoleh ke arah perginya pria tersebut. Namun, belum ada lebih dari semenit, pria tersebut sudah menghilang. Beberapa masinis pun yang melewati terowongan tersebut mengaku pernah melihat penampakan. Salah satunya ada masinis yang pernah melihat pocongan di area terowongan tersebut. Bahkan, masinis lainnya juga pernah melihat sebuah keranda di tengah rel di area terowongan tersebut. Serem banget ya teman-teman. Tapi, di balik kisah mistisnya, terowongan Ijo telah menyimpan banyak memori dan kenangan, serta tempatnya juga indah. Banyak juga yang melakukan foto-foto di area tersebut. Semoga saja di terowongan Ijo yang baru tidak ada kisah mistis yang ditemui oleh warga sekitar dan pekerja lagi ya teman-teman. 2. Terowongan Wilhelmina. Terowongan Wilhelmina merupakan terowongan terpanjang yang pernah ada di Indonesia dan terletak di Jawa Barat. Panjangnya mencapai 1116 meter. Dibangun sejak tahun 1914 dan mulai dioperasikan pada tahun 1921. Terowongan ini menghubungkan jalur kereta Banjar, Pangandaran, dan Cijulang. Namun, sejak tahun 1982, terowongan ini sudah tidak beroperasi lagi karena adanya beberapa masalah. Dan sekarang, terowongan ini menjadi tidak terawat. Seiring terbengkalainya terowongan ini, mulai bermunculan kisah-kisah mistis yang beredar. Menurut orang-orang sekitar, terowongan ini bertambah angker setelah puluhan tahun tidak beroperasi. Seperti kisah terowongan lainnya yang dibangun sejak zaman penjajahan, banyak orang yang terluka dan sakit pada saat pembangunannya. Dan karenanya banyak pekerja yang meninggal di area terowongan tersebut. Selain itu, yang tambah menyeramkan adalah setelah tidak dipergunakannya lagi, terowongan ini sering dijadikan tempat pesugihan oleh beberapa orang. Warga sekitar beberapa kali pernah menemukan orang sedang bertapa di dalam terowongan tersebut.
Saat siang hari pun, penampakan terowongan ini terlihat sangat menyeramkan. Wajar saja kalau terowongan ini menjadi angker. 3. Terowongan Eka Bakti Karya. Terowongan Eka Bakti Karya dibangun oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1969, terletak di Malang, Jawa Timur. Terowongan ini menghubungkan stasiun Malang dan stasiun di Blitar. Terowongan ini juga terkenal angker di kalangan warga sekitar karena menurut informasinya sering terjadi orang yang melakukan bunuh diri di area terowongan ini dengan cara menabrakkan dirinya pada kereta yang sedang melintas. Tak jarang, warga sekitar sering mendengar suara-suara aneh dari dalam terowongan Eka Bakti Karya ini, walaupun pada saat itu tidak ada kereta yang sedang melintas. Selain itu, beberapa warga mengaku pernah melihat penampakan makhluk astral di area terowongan itu ketika malam hari. Pada tahun 2016 pun, ada 2 buah kereta api yang tergelincir di dalam terowongan Eka Bakti Karya ini. Untungnya, tidak ada informasi yang mengatakan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Nah, itu dia teman-teman, 3 kisah mengenai terowongan-terowongan kereta api yang ada di Indonesia. Semoga dengan mendengar cerita ini, kita jadi bisa mengetahui sejarah tentang terowongan kereta api ini, di balik kisah-kisah mistis yang beredar di dalamnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tolong klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.